Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes! Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, Mas Julito tolong dipimpin doanya. Tempat duduk, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, terima kasih kalian telah berdoa dengan sangat baik. Nah, selanjutnya Bu Farda akan mengecek kehadiran kalian. Dirnar Mairah Masa Dewi, Fatricia Azra, Indra Setiawan, Meika Adelia, Hadir, Bu. Muhammad Zia. Tidak masuk, masih sakit? Ya, Mas Zia sudah 2 hari ini tidak masuk sekolah karena sakit. Ibu rencananya kalau besok belum juga masuk, besok kita akan menjenguknya sehabis pulang sekolah. Bagaimana? Bisa? Iya, nanti kita pergi ke rumahnya Mas Zia untuk menjenguk Mas Zia. Kita doakan semoga akan cepat sembuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sub 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan, pembelajaran 1. Untuk membuat kita lebih semangat belajar, nah Bu Farda akan menayangkan sebuah lagu yang berjudul Lir Ilir. Ini adalah lagu dari mana? Jawa Tengah. Pintar. Nanti kita nyanyikan bersama ya. Lir ilir, kandure wis sumilir, tak ijo royo Tak sanggo temanten anyar. caangon, penek no blimbing kuwi, Lunyu-lunyu penek no kanggo mbaso dodo tiro. Dodo tiro kumiter bedahing pinggir. Dodo mono jlumakono kanggo sapa mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sora sora hore. Beri tepuk tangan, kita telah menyanyikan lagu dengan baik. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bu Farda akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan video pembelajaran dan membaca dongeng pada dinding informasi, siswa dapat mengidentifikasi 4 tanda baca dengan benar. Yang kedua, setelah membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat pada dinding informasi, siswa dapat menelaah 3 informasi tentang isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, setelah menelaah informasi tentang tanda baca dan isi dongeng dari dinding informasi, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan percaya diri.
Nah, yang keempat, setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan satu sifat penjumlahan atau pertukaran dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran dalam penjumlahan untuk menyelesaikan 3 masalah dengan benar. Dan yang terakhir, nomor 6, setelah mengamati penjelasan guru dan melakukan pengumpulan data, siswa dapat menulis dan mempresentasikan satu kalimat matematika, sifat pertukaran dalam penjumlahan dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, Bu Farida ingin bertanya pada kalian semua. Ketika kalian tadi berangkat ke sekolah, apakah di kiri kanan kalian ada tanaman atau tumbuhan? Ada atau tidak? Ada. Oh ya, ada tanaman apa saja? Angkat tangan. Ya Mbak, apa Mbak? Rambutan. Pohon rambutan. Ya Mbak? Pohon mangga. Pohon mangga. Mas Indra? Jambu. Pohon jambu. Pohon beringin. Pohon beringin. Siapa lagi? Masa cuma itu saja pohonnya? Ya Mbak? Nangka. Pohon nangka. Siapa lagi? Mas Junito? Pohon pisang. Nah, pintar sekali ya. Di sekeliling kita itu banyak tanaman yang tumbuh. Nah, Bu Farida mau tanya. Coba anak-anak sebutkan apa manfaat tumbuhan. Ada yang tahu? Buah. Untuk apa Mbak? Untuk dimakan. Ada lagi? Kayu. Kayu atau batangnya dibuat untuk apa? Rumah. Mbak Rifa? Untuk oksigen. Oh, daunnya menghasilkan oksigen. Nah, baiklah anak-anak, jawaban teman kalian tepat sekali. Nah, dapatkah kalian bayangkan apabila di bumi ini tidak ada apa Cah? Tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada bunga. Nah, kalau kalian bayangkan kalau tidak ada tanaman itu apa akibatnya? Kekeringan. Kekeringan? Tadi ada jawaban lain? Mati. Manusia bisa mati karena kekurangan makanan. Baiklah. Nah, anak-anak, kita akan menyaksikan sebuah video tentang seorang anak dan pohon apel. Kisah pohon apel. Alkisah, ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang anak laki-laki. Setiap hari, anak laki-laki itu pun berlari mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang dia juga memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat makan, ia pun memakan buah apelnya. Apel, makanlah nak, makan sepuasmu. Setelah makan bermain, anak kecil pun tertidur di keteduhan bayangan sepohon. Si anak sangat mencintai pohon ini. Dan pohon pun demikian pula. Namun, sekian lama, si anak kecil tidak pernah datang kembali. Pohon apel pun merasa sangat kesepian. Suatu hari, si anak yang telah tumbuh menjadi remaja datang kembali. Pohon apel pun merasa sangat senang. Hai anak kecil, sekarang kau telah tumbuh remaja. Naiklah ke badanku, makanlah buah-buahku. Ayo kita bermain seperti dulu lagi. Apel, aku remaja lagi. Aku tidak remaja seperti dulu. Aku ingin mainan. Aku perlu uang. Pohon apel, apakah kamu bisa memberikan uang? Aku tidak punya uang. Ambillah buah apelku, lalu kau jual ke pasar. Engkau akan mendapatkan uang.
memetik apel-apel di pohon. Lalu ia membawanya pergi ke pasar. Namun, lagi-lagi setelah itu, si anak tidak pernah datang lagi. Pohon pun merasa sedih dan kesepian. Hingga pada suatu hari, si anak datang kembali. Pohon pun merasa sangat gembira. Anak kecil, akhirnya kau datang juga. Aku merindukanmu. Ayo main bersamaku. Aku sangat sibuk. Aku lihat kau tampak sedih. Ada apa anak kecil? Aku ingin sebuah rumah. Bisakah kau memberikannya? Tentu saja kamu bisa memutar dahan-dahanku. Lalu kau jadikan rumah. Si anak langsung menerbang pohon dan membawanya pergi. Dahan-dahan kayu itu ia jadikan rumah yang sangat indah. Lama berselang, si anak tidak pernah datang lagi. Itu benar-benar membuat pohon menangis kesepian. Dan akhirnya pohon pun pergi untuk selamanya. Suatu hari, si anak datang kembali. Tapi ia heran, karena biasanya dari kejauhan, seruan dan teriakan dari pohon apel sudah terlihat datang. Si anak pun menghampiri. Betapa terkejutnya ketika ia melihat pohon apel telah mati. Oh, kamu sudah tidak ada. Kamu meninggalkanku selamanya. Aku merindukanmu. Aku menyesal aku pengen bersamamu. Si anak pun menangis dan menyesali akan perbuatannya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menonton kisah tentang Pohon apel. tentang apa? Pohon apel. Pohon apel. Kalian senang nggak mendengar dongeng tadi? Senang. Nah, Bu Farda juga senang mendengarkan dongeng tadi. Kenapa? Karena pendongengnya itu mengucapkan lafalnya dengan sangat jelas. Intonasi pun juga sangat jelas dan tidak terburu-buru. Ekspresinya pun juga sesuai dengan isi ceritanya. Pendongeng tadi mengekspresikan suaranya dengan nada yang sedih sehingga membuat kita juga merasa sedih. Tidak akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kalian silakan berhitung 1, 2, 3. Kalau sudah kembali lagi ke angka awal. Dimulai berhitung dari Mas Junito. Mas Junito silahkan mulai berhitung. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah berhitung, maka untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 di sebelah kanan Bu Farida, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kirinya Bu Farida. Untuk nomor 1 silahkan pindah ke kelompok 1, 2 ke kelompok 2, sedangkan yang 3 kelompok 3. Silahkan, yuk. Dibawa alat tulisnya dan juga tasnya. Baiklah, Bu Farida akan membagikan lembar LKPD. Silakan duduk dengan baik, keluarkan buku, pensil, ataupun peralatan tulis lainnya. Nah, anak-anak, tadi Bu Farida sudah memberikan lembar LKPD kepada kalian. Tugas kalian adalah mengerjakan LKPD tersebut dengan cara berkelompok. Kalau berkelompok itu harus saling bekerja sama. Kerjakan secara berdiskusi. Berdiskusi artinya bekerja sama, saling bertanya diperbolehkan. Saling apa, Cah? Membantu boleh, pinter Mbak Rifa. Nah, nanti kalau sudah kalian mengerjakan, nanti silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, silahkan kalian menuju dinding informasi untuk bisa mengerjakan soal LKPD. Silahkan. Bebas, mau ke dinding yang manapun boleh.
Ya. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah selesai mengerjakan, kalian bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Bangku sesuai dengan kelompok kalian. Silahkan kalian berdiskusi ya. Kalau ada jawaban yang tidak sama, kira-kira mana jawaban yang tepat? Karena meninggalkan teman seorang anak laki-laki tersebut kembalilah. Sudah selesai? Jawabannya semua satu kelompok sudah sama? Ya. Bagus. Ya, sudah terisi semua. Nah, kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Angkat tangan. Silahkan. Kelompok 1. Silahkan, sini. Agak maju satu langkah, Mbak. Nah, jangan jauh-jauh. Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan kalian memperkenalkan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Agila, Junito, Indra, Tika akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan nomor 1. Siapa teman pohon apel anak laki-laki? Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Senang. Nomor 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Nomor 4. Mengapa pohon apel merasakan kesepian dan sedih? Karena anak laki-laki itu tidak pernah kembali lagi. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena anak laki-laki telah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Silahkan nomor 2, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Dinar Mairama Sadewi. Ini namanya Raisima Azra Prabu. nomor 1. Nomor 1. Siapa teman pohon apel anak laki-laki? Nomor 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Senang. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Diberi buah apel. Mengapa pohon apel merasa kesepian? Anak laki-laki meninggalkan pohon apel. Nomor 5. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena ditinggal seorang anak laki-laki. Beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali, Mbak. Bagus sekali, suaranya keras. Kalian ketika mempresentasikan harus dengan suara yang keras agar temannya bisa mendengarkan jawaban kalian. Nah, sekarang yang terakhir dari kelompok 3, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa, Mbak Rifa atau Mbak Adel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adel, ini Diva, ini Natasha, ini Vivian. Kelompok. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Siapa teman pohon apel? Seorang anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Sangat senang. Apa kebaikan yang diberi pohon apel? Memotong cabang-cabang pohon apel dan membuat rumah. Apa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena anak laki-laki itu tidak pernah kembali.
Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena anak laki-laki tersebut kembali lagi dan pohon tersebut menangis bahagia. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok 3. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semua mempresentasikan dengan baik. Untuk kedepannya presentasi harus menggunakan suara yang lebih keras. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah anak-anak, karena kita sudah mempresentasikan LKPD yang pertama, Bu Fada akan mengambil lembar kerja kalian. Silakan dikumpulkan, Mbak. Sekarang Bu Farida akan membagikan lembar LKPD yang kedua. Nah anak-anak, Bu Fada sudah membagikan biji jagung pada kalian. Nah, di sini ada sifat pertukaran dalam penjumlahan. Nah, untuk mengerjakan LKPD kedua, maka kalian gunakan biji jagung ini untuk menjumlah dengan menggunakan alat yang telah diberikan Bu Farida. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD yang kedua. Ayo Mbak. Apakah kalian sudah selesai menghitungnya? 35 ditambah 15 hasilnya berapa? Pintar sekali. Ada jawaban yang lain? Tidak. Ya, berarti jawaban kalian sudah tepat. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan lagi. Tetapi untuk wadah yang pertama akan kita tukar tempatnya. Jadi wadah yang kedua kita isi berapa? 35, sedangkan wadah yang pertama kita geser ke tempat yang kedua, jumlahnya berapa? 15. Baiklah, sekarang ambil wadah yang kedua tadi kita taruh di tempat yang pertama. Isi berapa ini tadi? 15. Silahkan dihitung. Biji jagungnya silahkan dihitung. Ya, dibalik. Ini jadi 35. Sedangkan yang mangkok berapa? 15. Silahkan dihitung. Tadi yang sudah menghitung, gantian teman yang lain yang menghitung. Wadah yang pertama? Ya, silakan dihitung. Ayo dihitung, sudah? Ya. Ya. Kalau sudah selesai sisa biji jagung kembalikan ke plastik biar tidak tercampur ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau ditukar, kemudian diapakan tadi? Dijumlah. Nah, kemudian satukan kembali.
Apakah hitungannya sama bila ditukar tempatnya dengan isi yang sama? Sama. Untuk membuktikan itu silahkan digabungkan tempat wadah yang pertama dengan yang kedua. Kemudian hitung lagi berapa jumlahnya. Apakah sama atau tidak? Silahkan. Ya, silakan dihitung. Silakan. Sudah Mas Junito dan Mbak Umaira? Sudah ya. Kurang satu. Jatuh. Ya, boleh diambil. Nah, apakah kalian sudah selesai menghitungnya? Bu Fada ingin bertanya, ketika wadah pertama dengan wadah yang kedua, yang pertama tadi 35, yang kedua 15, jumlahnya berapa? 50. Nah, kalau kita tukar, kita balik wadah yang kedua, ditaruh di depan, kita putar posisinya. Wadah yang kedua tadi kita isi 35 biji. Wadah yang pertama kita isi 15 biji. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Jumlahnya 50. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau ditukar? Sama. Sama apanya? Sama jumlahnya. Terima kasih. Mbak Ada kan menjawab dengan baik. Nah, kemudian ketika kalian tadi sudah mempraktekkan dan diskusi dengan teman kalian, hasilnya berapa? Silahkan ditulis di lembar LKPD kalian masing-masing. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Silahkan dikerjakan dan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Ya, sebentar. Ya. Ini angka berapa, Mbak? 35. Ditambah 15. Jawabannya tadi berapa? 50. Sedangkan ini angka berapa, Mbak? 15. Berapa? 15. 15. Ini? 35. 35. 15 ditambah 35? 50. Nah, kalau ini jawabannya 50, ini 50, ini diberi tanda apa, Mbak? Sama. Nah, betul. Silahkan ditulis. Jadi Mbak, kalau tadi 35 ditambah 15, ini kan hanya ditukar saja atau tempatnya. Ini juga ada 15, di sini juga ada 15. Ini hanya ditukar saja. Jadi 35 ini ditaruh di belakang. Sedangkan yang 15 ini yang tadinya di belakang ditaruh di depan. Tetapi hasilnya bagaimana? Sama. Sudah paham sifat pertukarannya? Ya. Nah, dari apa yang telah kalian praktekkan tadi, dapat disimpulkan bahwa penjumlahan angkanya apabila ditukar hasilnya akan sama. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan lembar LKPD yang kedua. Saya minta wakil dari kelompok kalian untuk mengumpulkan lembar LKPD dan mengembalikan alat peraganya. Silakan dibawa ke depan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan lembar LKPD. Kita selanjutnya akan mengerjakan lembar evaluasi. Tapi sebelum itu kita lakukan ice breaking terlebih dahulu agar waktu mengerjakan lembar evaluasi lebih semangat lagi. 1
2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Sudah semangat? Sudah. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Bu Fada akan memberikan lembar evaluasi. Nanti akan dikerjakan, tetapi tidak dengan cara berkelompok. Dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontek. Kerjakan sebisa kalian. Ya. Apakah sudah selesai semuanya? Baiklah, Bu Fada akan mengambil lembar evaluasi kalian. Nah, untuk selanjutnya, Bu Fada mau tanya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi loh, yang kalian menonton video tadi. Apa tadi tentang apa? Nah, video dongeng tentang pohon apa. Nah, anak-anak, artinya dongeng itu apa, anak-anak? Cerita pendek. Apalagi? Ya? Cerita khayalan. Benar sekali. Dongeng adalah cerita khayalan. Artinya tidak nyata. Nah, apa saja yang perlu dipelajari dalam dongeng? Tadi yang pertama adalah apa? Intonasi. Yang kedua apa? Lafal. Yang ketiga adalah ekspresi. Yang keempat tanda baca. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah sifat pertukaran dalam penjumlahan. Tadi kalau angkanya dibalik-balik, jumlahnya bagaimana? Sama. Itu menunjukkan sifat pertukaran. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Besok kalian ingin belajar seperti ini lagi? Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, kita ucapkan Alhamdulillah. Semoga dengan pembelajaran hari ini Allah memberikan apa, Cah? Kepemahaman, kepintaran kepada kita semua. Nah, untuk besok kita akan mempelajari tema 2, sub 1, pembelajaran kedua. Nah, silahkan kalian belajar di rumah untuk tema selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bu Fada berpesan, nanti kalau kalian pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah. Tidak boleh main ke rumah temennya. Harus pulang dulu, kemudian minta izin orang tua. Silahkan dimasukkan peralatannya.
Jangan sampai ada yang tertinggal, alat tulisnya maupun bukunya. Mas Yunito, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang lebih rapi duduknya? Nah, silakan. Untuk kelompok 3 silakan pulang duluan. Waalaikumsalam.